dengan bahan kayu dan dedaunan, hingga akhirnya manusia telah memiliki teknologi yang canggih. Nah, ternyata proses perubahan pola kehidupan manusia tersebut berpengaruh terhadap lingkungan kita. Nah, di sini ibu ada punya tabel. Jadi di sini setiap mana sih yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Nah, jadi ini faktor-faktor penyebab peristiwa tersebut itu termasuk faktor alam atau faktor manusia. Jadi kita bahas bareng-bareng, kita jawab bareng-bareng ya. Ya, Bu. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kalau pernah terjadi longsor itu termasuk faktor alam atau faktor manusia? Alam. Gitu ya. Yang selanjutnya terdapat tumpukan sampah di tempat yang tidak seharusnya, itu faktor alam atau faktor manusia? Iya. Lalu terumbu karang rusak itu faktor manusia. Karena dirusak oleh manusia. Oke. Tahu nggak sih lingkungan dan aktivitas manusia itu bagaimana? Nggak tahu, Bu. Belum tahu ya. Oh, berarti tahu? Lingkungan itu yang ada di sekitar kita. Ya, oke. Sini ada yang mau membaca? Saya Bu mau baca lagi. Ya, bagus dulu ya. Nanti mau kita gantian ya. Oke, bagus, boleh dibacakan. Dari awal ya. Ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia. Aktivitas manusia adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dapat memengaruhi lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Oke, terima kasih ya, Bapak. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya. Selanjutnya faktor perubahan lingkungan. Faktor perubahan lingkungan ada dua, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Untuk faktor alam adalah penyebab perubahan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana alam seperti longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan kebakaran hutan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Jadi faktor alam itu terjadi karena alam. Nah, faktor yang kedua adalah faktor manusia. Ada yang mau membacakan? Oke, Rahma, boleh. Faktor manusia adalah perubahan lingkungan dapat terjadi akibat aktivitas manusia yang ingin memenuhi kebutuhannya. Aktivitas manusia dapat berdampak positif maupun negatif bagi lingkungan. Beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem antara lain: A. Perusakan hutan seperti penebangan, kebakaran, dan sebagainya. B. Perburuan hewan liar termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. C. Aktivitas industri yang meninggalkan limbah dan polusi. D. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. E. Limbah rumah tangga. Oke, terima kasih, Rahma. Jadi faktor manusia itu terjadi karena terjadi keserakahan manusia. Jadi mereka serakah dan juga lingkungan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada dampak positif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Jadi yang pertama ada tanaman pohon. Tanaman pohon dapat membantu menghasilkan oksigen, mengurangi polusi udara dan mencegah erosi. Yang kedua ada pengolahan sampah. Mengolah sampah dengan baik seperti mendaur ulang dapat mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan. Yang ketiga ada pertanian berkelanjutan. Pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan dapat menjaga kualitas tanah dan udara. Nah, jadi ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Kalau untuk dampak negatifnya ada penebangan
yang pertama dari mati energi. Misalkan lampu nih bila tidak digunakan, dimatikan biar bisa menghemat energi. Nah, di sini ya, ibu punya lagu. Boleh tirik? Boleh. Bareng-bareng ya. Di sini pasti bisa
Yang C